Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya mas mbak sekalian. Harus ngomong apa ya? Perlu bales nggak sih? Dia tuh maunya apa sih sebenarnya? Nah, kalau kamu lagi mikir kayak gitu, tenang. Kamu nggak sendirian. Dan percaya deh, momen kayak gini tuh sebenarnya lebih penting dari yang kamu kira. Soalnya, langkah kamu berikutnya bisa bikin kamu reclaim power kamu. Atau malah bikin kamu nyemplung lagi ke drama yang sebenarnya udah kamu lulusin. Makanya hari ini kita bakal bahas tuntas. Bukan pakai emosi, tapi pakai strategi. Gua kasih kamu mindset, alat, dan kata-kata yang bisa kamu pakai buat nanggepin situasi kayak gini dengan kepala dingin. Kamu bakal ngerti alasan sebenarnya kenapa ada orang yang tiba-tiba ngilang, terus balik lagi, seolah-olah nggak pernah ghosting kamu. Spoiler dikit nih, seringkali alasan dia balik itu bukan karena dia kangen kamu segitunya. Ada hal lain di balik itu, dan gue bakal bantu kamu ngebongkar maksud di balik tiap kata-kata dia. Kita juga bakal kasih tahu gimana cara kamu bisa bales tanpa ngerusak ketenangan kamu sendiri, tetap jaga harga diri, tapi tetap bikin dia mikir, gue tuh masih pantas gak sih buat dapat kesempatan kedua dari dia? Mau kamu masih punya rasa dan pengen nyambung lagi, atau kamu udah siap nutup buku dan lanjut hidup? Video kali ini bakal kasih kamu kejelasan, rasa percaya diri, dan kontrol penuh atas situasi. Jadi ambil teh atau kopi kamu, tarik napas santai, dan yuk kita bahas bareng-bareng. Setelah ini, kamu bakal tahu banget harus ngapain dan gimana caranya bersikap. Kayak orang yang udah tahu nilai dirinya dan gak bisa diremehin begitu aja. Oke, let's break it down guys. Oke, bro and sis, ini bagian yang banyak banget bikin orang kesel campur bingung. Yes, kita ngomongin soal silent treatment ala-ala dunia percintaan modern, yang kadang kayak drama Korea. Jadi gini, let's say kamu lagi deket sama seseorang nih, atau udah cukup lama bareng, tapi makin kesini orangnya udah kayak taik yang hanyut di sungai. Semuanya kelihatan asik. Dia ngechat duluan, ngajak ngobrol, bahkan sempat bikin rencana bareng. Tapi terus bam, tiba-tiba dia ngilang tanpa kabar. Nggak ada penjelasan, nggak ada pamit, cuma diam. Dan kamu cuma bisa bengong mikir, lah, gue salah apa ya? Atau apa dia udah bosen? Atau semua yang kemarin itu beneran? Atau cuman halu gue doang? Nah, sekarang dengerin baik-baik ya. Karena ini penting, diamnya dia itu lebih banyak ngomongin soal dia, bukan soal kamu. Banyak banget alasan kenapa orang bisa tiba-tiba ngilang. Dan mayoritas dari itu tuh nggak ada hubungannya sama nilai diri kamu. Kadang, mereka tuh sebenarnya nggak pernah yakin mau apa dari awal. Mereka nikmatin atensinya, deg-degannya ngejar kamu, atau rasa nyaman yang kamu kasih. Tapi giliran hubungan mulai masuk ke fase serius, mereka panik. Baper? Iya, tapi nggak siap. Mereka nggak ngerti gimana caranya ngadepin koneksi emosional yang real. Jadi daripada ngomong jujur atau ngobrol dewasa, mereka malah kabur. Lah bukan salah kamu, itu tanda kalau emosinya belum matang aja. Kadang juga, diamnya itu sebenarnya bukan karena dia jahat, tapi lebih ke manipulasi halus. Mereka pengen lihat, kamu bakal ngejar gua nggak? Nanya kenapa? Panik nggak kalau gua tiba-tiba hilang? Kalau kamu bales-bales terus, nanya terus, ya udah. Dia ngerasa masih punya akses ke energi kamu. Jadi dia bisa balik lagi kapanpun. Bukan karena dia kangen, tapi karena dia suka ngerasa dibutuhin. Dan itu bukan cinta, itu ego. Belum lagi ada juga yang ngilang karena, ketemu yang baru, yang kelihatan lebih menarik aja. Bisa aja ada yang lain yang ngedistract. Atau mereka emang lagi labil, dan gak ngerti mau serius, atau main-main. Mereka gak punya keberanian buat ngomong jujur, jadi ya, mendingan kabur aja daripada harus ngadepin kenyataan. Emang kekanak-kanakan? Banget. Tapi faktanya ini sering kejadian. Dan yang paling ngeselin, ada juga yang ngilang karena masalah dalam diri sendiri. Entah itu stres, nggak pede, takut komitmen, takut ditolak, trauma masa lalu. Pokoknya masalah yang bahkan mereka sendiri nggak bisa jelasin. Lebih gampang buat mereka ngilang dibanding buka obrolan jujur. Tapi inget ya, itu bukan tanggung jawab kamu. Yang paling penting tuh, gimana kamu nanggepin diamnya dia. Kamu mau mikir, apa aku kurang ini itu? Atau kamu sadar, oh ternyata dia yang gak bisa handle orang seberharga gue. Karena ya gitu, orang yang bisa ngilang tanpa omongan apa-apa tuh gak pantas duduk di barisan depan hidup kamu. Ingat, diam itu juga bentuk komunikasi.
Emang bukan kata-kata, tapi tetap aja itu pesan. Dia memilih buat nggak hadir, nggak jelasin, nggak tanggung jawab. Dan kadang, jawaban yang paling jujur tuh justru yang nggak kamu dengar dari mulutnya. Jadi sebelum kita bahas soal gimana nanggepin dia yang tiba-tiba balik lagi, duduk bentar sama kenyataan ini. Diamnya dia bukan salah kamu. Apapun alasannya, yang dia tunjukin itu bukan soal nilai kamu, tapi soal batas dia dalam koneksi yang sehat. Karena orang yang benar-benar menghargai kamu, gak akan pernah ngilang gitu aja. Mereka hadir, konsisten, dan nunjukin rasa. Nah lanjut ya. Sekarang, apa yang sebenarnya ada di otak dia pas dia tiba-tiba muncul lagi kayak tokoh utama yang datang di episode terakhir? Karena percayalah, cowok atau cewek gak pernah tiba-tiba balik gitu aja tanpa alasan. Emang kelihatannya random, tapi sebenarnya seringkali itu udah dia pikirin. Meskipun alasannya receh. Biasanya sih campuran antara rasa penasaran, ego yang kegesek, dan emosinya yang masih acak-acakan. Bisa jadi dia belum ngerti mau apa, tapi satu hal yang dia tahu pasti, dia kangen rasa dibutuhin. Dan pas rasa itu mulai hilang, mungkin karena yang lain gak works, atau hidup dia lagi sepi, atau tiba-tiba ngerasa hampa, nama kamu kepikiran lagi di kepala dia. Dan inilah hal yang sering orang gak sadar. Kadang tuh kembalinya dia bukan karena dia benar-benar kangen kamu atau pengen balikan serius. Tapi lebih ke dia kangen gimana perasaan dia tentang dirinya sendiri pas deket sama kamu. Iya, dia ngerasa dikagumi, dikejar, dikasih validasi. Dan kamu kasih semua itu tanpa dia harus berjuang keras. Energi kamu tuh bikin dia ngerasa nyaman. Dan sekarang pas energi itu udah gak ada lagi, dia ngerasa kehilangan. Jadi dia balik. Bukan karena dia udah siap komitmen, tapi karena dia pengen dapet lagi emotional boost-nya itu. Kadang juga dia balik karena yang gue sebut sebagai energetic curiosity. Bisa aja dia lihat story kamu yang vibe-nya beda, atau kamu juga lagi slow respon, atau mungkin kamu sekarang kelihatan lebih glow up. Entah karena penampilan kamu makin kece, energi kamu beda, atau aura kamu udah nggak kayak dulu. Pokoknya ada yang bikin dia mikir, dia udah move on ya? Dan pikiran kayak gitu aja udah cukup bikin dia gatel buat ngechat. Tapi jangan salah tangkap ya, itu belum tentu karena dia pengen bangun ulang hubungan kalian. Seringnya cuma pengen ngecek, gue masih punya akses gak nih ke hati dia. Nah ini mulai dalam nih. Orang yang secara emosional gak siap sering banget main di siklus push dan pull. Deket dikit, terus kabur. Kangen, terus balik. Tapi giliran semuanya udah mulai serius, dia mundur lagi. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia sendiri bingung sama perasaannya. Mereka sebenarnya nyari koneksi, tapi di saat yang sama takut juga sama koneksi itu sendiri. Mereka nggak bisa konsisten, jadi ya bolak-balik mulu. Makanya penting banget buat nggak langsung nganggep pesan dari dia itu sebagai sinyal kejelasan. Cuman karena dia ngehubungin kamu lagi, bukan berarti dia tiba-tiba udah siap serius. Kadang justru waktunya dia muncul itu yang lebih jujur dibanding isi chatnya. Misalnya dia ngechat malam-malam, atau abis kamu lama nggak posting, atau pas kamu udah mulai cuek, itu nunjukin motif sebenarnya. Dan seringkali bukan niat baik. Dan kadang, jujur aja ya, seseorang bisa balik karena mereka nge-energi kamu udah berubah. Kayak mereka punya radar buat ngedeteksi kapan kamu mulai beneran move on. Kamu udah nggak kepikiran dia, kamu fokus sama diri sendiri, kamu mulai ngerasa damai. Ping. Masuk tuh notifikasi dari dia. Kebetulan, jarang banget. Secara energi, orang bisa ngerasain kalau genggaman emosinya ke kamu mulai kendor. Jadi dia ngechat, bukan karena kangen, tapi biar dia masih bisa nempel di pikiran kamu. Buat dia itu semacam pengecekan. Masih ada gua nggak sih di hati kamu? Tapi sekarang, karena kamu udah paham semua pola pikir dan motivasi di balik-baliknya dia, kamu nggak bakal kaget atau baper lagi. Kamu bisa pause, tarik napas, terus respon dengan tenang dan jelas, bukan dari tempat bingung atau panik. Ingat ya, cuman karena dia datang lagi, bukan berarti kamu utang apapun. Balasan dari kamu tuh bukan soal ngasih dia kesempatan, tapi soal jaga ketenangan batin kamu sendiri. Oke, lanjut ya. Jadi bayangin nih, setelah sekian lama dia ngilang entah berapa hari, minggu, bahkan bulan, tiba-tiba HP kamu nyala, muncul notif, "Hey, how have you been?" Atau yang lebih drama lagi, "I miss you." Dan detik itu juga, jantung kamu deg-degan, pikiran muter, dan perasaan mulai campur aduk. Pertanyaannya, apa yang jangan dilakuin pas dia balik lagi? Karena percayalah, momen ini tuh penentuan banget.
respon kamu sekarang bisa nentuin jalan ceritanya bakal kemana. Dan sayangnya, banyak orang sering kepleset di fase ini. Jadi kita bakal bedah satu-satu hal yang sering jadi jebakan Batman. Biar kamu nggak salah langkah lagi. Pertama nih ya, jangan langsung bales. Iya, tahan dulu jempol kamu. Reaksi cepat itu biasanya bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu ke-trigger secara emosional. Padahal orang yang tiba-tiba ngilang tuh, nggak pantas dapat akses instan ke energi kamu lagi. Kalau kamu buru-buru bales, itu kayak nunjukin kalau kamu masih nungguin dia, standar kamu gampang geser, dan harga diri kamu bisa dinego. Dan percaya deh, dia bakal ngeh, meskipun cuma di alam bawah sadar. Kedua, jangan bales pakai emosi. Jangan langsung curhat kayak, gue tuh nunggu kamu lama, atau gue bingung kenapa kamu ngilang. Walaupun emang pengen banget ngeluarin unek-unek, tapi begitu kamu lead pakai emosi, kamu otomatis ngasih dia kendali. Yang tadinya dia yang harus tanggung jawab, malah jadi kamu yang kelihatan butuh validasi. Jadi stay cool, chill, penuh misteri dikit. Kamu nggak berhutang apa-apa buat buka hati sebelum dia buktiin dia aman secara emosional. Ketiga, jangan langsung nganggep chat dia tuh serius. Cuman karena dia bilang, hey, bukan berarti dia udah berubah, udah ngerti kamu berharga, atau mau mulai hubungan serius dari nol. Banyak banget yang ngirim pesan cuma buat test the water, bukan karena siap nyebur ke kolam yang beneran. Kalau kamu terlalu banyak maknain pesannya, kamu bisa keburu buang-buang energi ke orang yang bahkan belum layak dapat spot lagi. Keempat, jangan kebawa nostalgia. Jangan deh langsung keinget masa-masa lucu, romantis, nyaman. Karena seringnya itu ilusi. Ngilang tuh bisa bikin otak kita ngefilter memori, yang indah-indah doang yang keinget, padahal yang bikin luka juga banyak. Jadi jangan biarin rasa kangen ngebutain kamu sampai kamu pengen ngulang cerita yang bahkan dulu nggak kelar dengan baik. Kelima, jangan sampai kamu jatuh ke mode, gue harus buktiin diri. Jangan sampai kamu over-explaining diri kamu, kasih tahu betapa kamu udah berubah, atau berusaha jadi versi ekstra dari diri kamu yang sekarang. Kamu nggak perlu audisi ulang buat dapetin dia. Dia balik bukan berarti kamu dapat pujian. Ini tuh ujian, dan reaksi kamu bakal nunjukin apakah standar kamu udah naik, atau masih di level lama. Terakhir, dan ini penting banget, jangan cuekin intuisi kamu. Perasaan halus yang bilang, kayaknya ada yang aneh, itu jangan dibungkam. Kamu udah tumbuh, udah ngerasain rasanya sayangin diri sendiri. Jangan karena dia balik, terus kamu nyalahin insting kamu sendiri. Dengerin hati kecil kamu. Kadang dia yang paling jujur. Ingat baliknya dia bukan berarti dia berubah. Bisa jadi cuma karena dia keinget kamu. Dan itu beda banget antara seseorang yang kangen kamu sama yang benar-benar menghargai kamu. Kangen itu cuma rasa, tapi menghargai itu kelihatan dari tindakan nyata, terus-menerus. Jadi pas dia akhirnya ngehubungin kamu lagi, jangan kayak kebanyakan orang. Jangan langsung bereaksi, jangan baper, jangan terburu-buru nyambut balik. Duduk dulu, amati geraknya. Biar bukan kata-katanya yang ngomong, tapi sikapnya yang bicara. Dan kalau dia masih abu-abu, nggak jelas, atau setengah-setengah, yaitu jawaban paling jelas yang kamu butuhin. Lanjut ya, abis ini kita bakal kupas tuntas cara balas chat dia dengan elegan, tapi tetap bikin dia mikir, gua masih pantas nggak sih dapetin dia lagi? Oke gengs, jadi gini, gimana cara ngebales pesan dia kalau kamu memutuskan buat balas? Dan kata kuncinya di sini, memutuskan. Artinya apa? Kamu nggak wajib balas ya, bahkan diam aja itu udah bentuk respon paling berkelas. Apalagi kalau pesan dia tuh super minim effort, ngambang, atau pura-pura nggak pernah ngilang. Percaya deh, move paling elegan justru bisa jadi nggak ngerespon sama sekali. Karena kalau kamu beneran udah in your power, kamu tuh bukan reaktif sama remah-remah atensi. Tapi kamu milih, apa yang pantas dapat energi kamu. Tapi nih ya, misalnya kamu mutusin buat bales. Bisa aja karena kamu masih mau ngobrol, pengen closure, atau sekadar pengen ngingetin dia, gua bukan lagi versi lama yang kamu tinggalin dulu. Nah, cara balesnya harus smooth, tegas, dan tetap classy. Pertama, tone kamu harus santai, mutual, dan agak cuek dikit. Bukan marah, tapi juga nggak yang sok manis. Kasih kesan kalau akses emosional dia ke kamu tuh udah nggak otomatis kebuka. Contohnya, kamu bisa bilang, nggak nyangka dapat kabar dari kamu. Ada apa? Simple, nggak lebay, tapi nendang. Pesan itu ngasih vibe kalau kamu penasaran, tapi nggak haus. Terbuka, tapi nggak terlibat secara emosi. Kekuatan dari cara ini adalah kamu ngatur arah.
Kamu nggak langsung lompat balik ke pola lama. Kamu amati dulu, lihat gerakannya sambil tetap berdiri di atas prinsip kamu. Dan ingat, kamu boleh banget tetap misterius. Makin sedikit yang kamu buka, makin dia penasaran. Nah, kalau dia mulai bahas soal dia ngilang, minta maaf, atau kasih penjelasan setengah matang, jangan buru-buru nenangin dia. Kamu bukan di sini buat bikin dia nyaman. Kamu lagi ngecek, apakah baliknya dia tuh sesuai sama standar kamu sekarang. Contoh jawaban yang kuat tapi kalem banget. Makasih udah reach out. Aku juga sempat kaget sih kamu tiba-tiba hilang. Jadi selama ini aku fokus aja ke diri sendiri. Tapi kenapa baru ngubungin sekarang? Gila ya, satu kalimat tapi dapat 3 poin penting. Ngakuin kalau dia sempat ngilang, pasang batas tanpa drama, dan lempar bola balik ke dia. Dia harus kasih jawaban yang jelas, bukan kamu yang nebak-nebak. Kalau dia serius, dia bakal maju. Dia bakal ngakuin dan tanggung jawab. Tapi kalau dia malah defensif, ngeles, atau jawabannya ngambang, ya udah, itu udah jadi jawaban paling jelas tanpa kamu harus ngomong panjang-panjang. Respon paling kuat itu datang dari tempat yang tenang dan punya kendali emosi. Kamu nggak lagi ngejar masa lalu, nggak lagi cari dongeng cinta yang manis. Kamu grounded, kamu hidup di momen sekarang, dan kamu fokus ke tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata manis. Dan kalau kamu lihat tanda-tanda yang nggak enak, inkonsisten, nggak mau tanggung jawab, atau mulai manipulatif, ya udahan aja. Nggak perlu drama, nggak usah nulis cerpen, tinggal pamit secara anggun. Elegan itu bukan berarti dingin atau nyolot. Elegan itu artinya kamu punya batasan, kamu tahu diri, dan kamu jaga harga diri. Kamu hargain proses tumbuh kamu. Meskipun dia nggak ngerti, meskipun dia coba pakai rayuan gombalnya lagi, kamu udah nggak lagi respon dari tempat nunggu dia. Kamu sekarang respon dari versi diri kamu yang udah penuh, dengan atau tanpa dia. So, entah kamu memutuskan untuk balas atau enggak, pastikan respon kamu itu cerminan dari siapa kamu sekarang, bukan dari versi kamu yang dulu waktu dia cabut. Nah, lanjut kita bakal masuk ke contoh-contoh teks yang bisa kamu pakai, sesuai sama vibe-nya, situasinya, dan hasil yang sebenarnya kamu mau. Tapi sebelum itu, ingat satu hal penting. Kata-kata kamu ngajarin orang gimana cara mereka harus nge-treat kamu. Oke, gengs, gimana caranya balas chat dia dengan vibe yang elegan tapi tetap punya value tinggi? Karena gini ya, setiap kalimat yang kamu kirim itu ibarat sinyal, bisa nunjukin kamu punya batasan yang jelas, atau malah nginjak-injak batas kamu sendiri. Jadi di bagian ini, kita bakal ngulik gimana cara bikin jawaban yang lahir dari rasa self-worth, bukan dari luka lama. Misalnya nih, dia cuma kirim yang random kayak, "Hai" atau "Apa kabar?" Kamu bisa bales simple tapi tajam. Kaget juga dapat kabar dari kamu. Semua aman-aman aja kan? Kalem, nggak panik, dan nggak kayak yang excited banget. Kamu tetap sopan, tapi juga pasang batas. Nggak kasih terlalu banyak energi, tapi cukup buat lihat niat dia tuh apa. Kalau kamu pengen acknowledge bahwa dia sempat ngilang, tapi tetap santai dan nggak nyolot, coba gini. Nggak nyangka sih kamu hubungin lagi. Emang ada apa sekarang? Nah, ini jawaban yang powerful, karena kamu langsung lempar spotlight ke dia. Biar dia jelasin kenapa baru muncul sekarang. Kamu nggak marah, tapi kamu juga nggak pura-pura lupa dia sempat hilang. Kalau kamu masih ragu sama niat dia, tapi pengen ngasih ruang buat ngobrol, sambil tetap jaga-jaga, bisa pakai ini. Akhir-akhir ini aku lagi di fase yang beda banget sih, jadi pengen tahu aja sebenarnya, kamu ngarepnya apa dari ngehubungin aku sekarang. Ini jawaban yang pinter. Kamu lindungi energi kamu nggak kasih dia pintu masuk seenaknya, dan kamu minta dia buat jelas sama tujuannya. No more teka-teki. Sekarang misalnya dia udah mulai ngomong yang serius dikit, minta maaf atau ngakuin kesalahan, dan kamu sebenarnya terbuka buat ngobrol, tapi tetap on your own terms. Bisa jawab kayak gini, "Aku dengerin kok. Dan waktu kemarin tuh bantu aku buat fokus ke diri sendiri. Jadi sekarang aku jalanin semuanya lebih pelan. Kamu sendiri sebenarnya lagi cari koneksi yang kayak, gimana sih? Kalem, dewasa, tetap elegan. Kamu nggak langsung kasih dia akses ke hati kamu, tapi juga nggak nutup semua pintu. Intinya, dia harus usaha dulu kalau emang serius. Tapi, kalau kamu udah yakin banget nggak mau balikan atau buka obrolan lagi, dan pengen nutup dengan klasi, gini cara paling cakepnya. Makasih udah ngehubungin, tapi aku udah jalan terus sama hidupku. Sekarang aku lagi ada di fase yang nggak buka ruang buat balik ke masa lalu. Semoga kamu juga nemu yang terbaik ya. Elegan,
to the point, tanpa drama. Kamu udah ngomong yang perlu, kamu tutup pintunya, tapi nggak banting. Nah, buat kamu yang udah move on total dan ngerasa super chill, bisa bales dengan nada humor halus yang tetap punya wibawa. Wah, dapat pesan dari masa lalu nih. Semoga semua baik-baik aja di sana ya. Aku sekarang udah masuk ke bab yang beda banget sih. Ini versi soft flex. Kamu kasih sentuhan hangat, tapi tetap kasih kode kalau akses ke kamu sekarang nggak semudah dulu. Kuncinya di semua ini, tone kamu. Kamu nggak pernah kelihatan ngemis, nggak kelihatan ngejar, tapi tetap tenang, punya kendali, dan yang paling penting, penuh niat. Setiap kata yang kamu kirim itu ngasih cermin ke lawan bicara. Ini loh, aku yang sekarang, beda banget sama yang dulu kamu tinggalin. Dan inget, entah kamu memutuskan buat bales atau enggak, pastikan respon kamu mencerminkan siapa diri kamu sekarang, bukan siapa kamu dulu pas dia pergi. Inilah momen kebenaran, titik belok yang banyak banget orang alami setelah si hantu masa lalu ini datang lagi. Mau kamu bukain pintu lagi, atau kamu putusin buat nutup rapet-rapet, itu pilihan kamu. Tapi ingat, ngasih kesempatan kedua itu bisa jadi bentuk harapan, atau bisa juga jadi pintu putar menuju kekecewaan lagi, kalau nggak dilakuin dengan sadar dan jelas. Oke gengs, kita udah ngomongin soal gimana caranya ngerespon si doi yang muncul lagi pakai vibe elegan dan penuh kendali. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana sih kita tahu kapan dia emang pantas dikasih kesempatan kedua dan kapan harus say bye-bye selamanya? Yuk bahas bareng-bareng. Jadi gini ya, kesempatan kedua itu bukan tombol reset. Bukan berarti semua drama, ghosting, atau kebingungan emosional yang dulu tiba-tiba lenyap gitu aja. Itu semua tetap bagian dari cerita. Jadi sebelum kamu nekat buka pintu lagi, coba tanya ke diri sendiri. Emang ada yang beneran berubah nggak sih? Nah, kapan sih kira-kira boleh dipertimbangin buat dikasih second chance? Yang pertama, kalau dia balik bawa tanggung jawab, bukan bawa alasan doang. Bukan cuman aku lagi banyak masalah, tapi lebih ke, gua salah waktu itu, dan gua minta maaf karena udah ngebiarin kamu ngerasa kayak gitu. Nah ini nih yang langka, yang namanya born accountability, alias kesadaran tulus dari hati. Yang kedua, lihat konsistensinya. Jangan cuma modal satu chat terus kamu luluh. Kesempatan kedua itu bukan dari obrolan sekali, tapi dibuktiin lewat waktu. Dia hadir nggak? Dia komunikatif atau masih bikin kamu tebak-tebakan? Orang yang beneran niat nggak bakal bikin kamu ngejar-ngejar kepastian. Dia bakal kasih itu dengan rela hati. Ketiga, cocok nggak energi dia sama kata-katanya? Orang yang serius ngebangun kepercayaan lagi bakal sabar, hadir, dan effort. Tapi kalau niat dia cuma pengen akses lagi ke kamu, buat validasi, kenyamanan, atau ego, kamu bakal ngerasain itu juga kok. Jangan pura-pura nggak tahu bedanya ya. Sekarang kita balik. Kapan kamu harus skip kasih dia kesempatan? Pertama, kalau dia balik tapi nggak ada rasa sadar diri sama sekali. Kalau dia pura-pura nggak pernah ada masalah, atau malah ngegombal aja biar kamu nggak nanya-nanya, itu red flag. Menghindar itu bukan tanda perubahan. Kekanak-kanakan itu nggak romantis. Kedua, kalau insting kamu bilang ada yang nggak beres. Kadang semua yang dia bilang kedengerannya oke, tapi ada rasa, yang ganjel. Nah, dengerin intuisi kamu. Itu biasanya lebih jujur daripada semua paragraf chat yang dia kirim. Ketiga, kalau kamu ngerasa kehadiran dia malah ngebuka luka lama, bukan nyembuhin. Kalau kamu ngerasa anxious, bingung, atau mulai nyari validasi dia lagi, berarti waktunya belum pas. Kesempatan kedua itu harusnya bikin kamu ngerasa lebih tenang, bukan tambah goyang. Dan nih ya, jujur sama diri sendiri. Kamu beneran pengen balik sama dia, atau cuma kangen versi ideal yang dulu kamu bikin di kepala? Kadang yang kita rinduin tuh bukan orangnya, tapi versi diri kita yang kita pengen jadi pas sama dia. Versi yang penuh harapan dan khayalan. Tapi kenyataannya, cinta sejati itu nggak dibangun dari potensi, tapi dari kebenaran. Jadi, tanya lagi ke diri kamu. Gue suka dia yang sekarang, atau gue cuma nempel sama versi yang dulu gue harapin dia bisa jadi? Dan satu lagi, kamu nggak harus benci dia buat bisa move on. Kamu nggak perlu drama gede-gedean buat nutup pintu itu. Kamu boleh banget tumbuh dan ninggalin orang dengan tenang. Kadang yang kamu butuhin cuma damai, dan itu udah cukup jadi closure. Jadi pertanyaan besarnya tuh bukan, dia pantas dikasih kesempatan nggak sih? Tapi lebih ke, ini sejalan nggak sama versi diri gue yang lagi gue bangun sekarang? Kalau jawabannya nggak,
tutup pintu itu, tapi dengan cinta, bukan dendam. Kalau jawabannya iya, buka pelan-pelan, dan jangan lepas standar kamu. Karena cinta itu bukan cuma soal perasaan, tapi tentang siapa yang hadir, dan gimana cara mereka hadir. Dan ingat ya, kamu bukan lagi orang yang dulu dia tinggalin. Sekarang kamu udah bertumbuh, dan udah nemuin rumah di dalam diri kamu sendiri. Oke, sebagai penutup guys, kamu yang pegang kendali sekarang, jadi milikin itu dengan penuh gaya. Kalau ada satu hal yang pengen banget kamu ingat dari obrolan ini, ya ini. Kamu sebenarnya nggak pernah nungguin dia ngechat. Kamu cuma lagi nunggu proses penyembuhan kamu sendiri kelar. Iya, rasanya emang nyesek banget waktu dia tiba-tiba ngilang. Sakit juga pas kamu udah buka hati, tapi dia malah cuek kayak nggak ada apa-apa. Dan makin bingung lagi pas dia datang lagi seolah semuanya baik-baik aja. Tapi nih ya, diamnya dia tuh nggak pernah nunjukin nilai kamu. Itu justru nunjukin batasan emosinya dia sendiri. Terus, kembalinya dia, jangan GR dulu. Itu bukan bikin kamu jadi lebih bernilai sekarang. Itu cuman bukti kalau dia baru sadar, dia sempat kehilangan sesuatu yang sebenarnya berharga. Tapi sayangnya, kamu bukan orang yang bisa seenaknya dia samperin pas dia lagi sepi, bosen, atau butuh perhatian. Kamu itu bukan halaman lama yang dia buka lagi karena cerita lainnya gagal. Kamu itu karakter utama di hidup kamu sendiri. Bukan figuran apalagi plot twist di hidup dia. Dan sebenarnya, seluruh perjalanan ini, dari dia ngilang, bikin kamu kebingungan, sampai akhirnya dia muncul lagi. Ini semua bukan tentang dia. Ini soal kamu. Soal seberapa jauh kamu udah tumbuh, sekuat apa batasan yang kamu bangun sekarang, dan seberapa dalam kamu udah kenal diri kamu sendiri. Kamu tuh nggak cuma bertahan di fase sepi, kamu malah manfaatin itu buat sembuh. Dan itu, power banget. Dan tahu nggak yang bikin kamu makin keren? Kamu bisa milih diri kamu sendiri terus-terusan, bahkan pas ada yang pengen balik lagi. Kamu nggak mudah goyah. Kamu nggak buang-buang waktu buat kasih panggung lagi ke orang yang dulu ninggalin kamu. Self-worth itu nggak ribut. Nggak ngejar-ngejar, nggak ngejelasin panjang kali lebar, nggak minta dimengerti. Self-worth itu tenang, yakin, dan tahu. Orang yang beneran nilai kamu nggak bakal bikin kamu nebak-nebak atau bingung soal posisi kamu di hidup mereka. Dan orang yang dulu nggak ngehargain kehadiran kamu, nggak otomatis dapat akses cuman karena akhirnya nyadar kamu udah nggak ada. Jadi, apapun pilihan kamu, mau bales, mau ngobrol lagi, atau nutup buku selamanya, pastiin itu datang dari tempat yang sejalan sama versi kamu yang sekarang, bukan dari rasa haus validasi. Biarin langkah selanjutnya bukan soal dia, tapi soal kamu dan siapa diri kamu sekarang. Karena yang emang pantas buat kamu, bakal nyamperin kamu bukan karena butuh, tapi karena mereka tahu nilainya siapa yang mereka perjuangkan. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini. Semoga ini bisa ngebantu sehat selalu, semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.